Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 2 SD Islam Al-Madinah. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kalian dapat berjumpa lagi dengan Pak Ajis. Tepatnya masih di pelajaran yang sama ya, pelajaran fikih. Untuk itu mari kita buka dan awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang praktek dalam sholat berjamaah. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 47, 48, dan 49. Pertama, kita akan membahas tentang cara sholat berjamaah. Bagaimana cara sholat berjamaah? Kalian tentunya sudah tahu ya, posisi imam paling depan, kemudian makmum mengikuti di belakangnya. Ingat, takbiratul makmum itu setelah imam ya. Jadi tunggu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru makmum mengikutinya. Setelah itu ikutilah imam ya, dari awal sampai akhir setiap gerakan imam, dan jangan lupa tidak boleh mendahului ya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, kalian kerjakan itu sampai nanti masuk salam. Dan ingat ya, kalian tetap membaca bacaan sholat ya, secara mandiri sendiri ya, jangan kok cuma diam mengikuti gerakan imam saja, tidak. Kalian tetap membaca bacaan sholat, tetapi pelan-pelan ya, untuk kalian sendiri. Jangan nyanyi suaranya imam, itu gak boleh. Paham ya anak-anakku ya? Itu cara sholat berjamaah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa tuh Pak Yes? Kalian tahu ketika ada sholat berjamaah ya, kemudian ada makmum ya, yang datangnya terlambat atau tertinggal dalam mengikuti sholat berjamaah, atau kalian sendiri pernah mengalami. Nah, itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat atau tertinggal dalam mengikuti sholat berjamaah. Bagaimana Pak dengan makmum masbuk tersebut? Ketika kalian terlambat, maka segeralah kalian membaca niat dan takbiratul ihram. Setelah itu gimana Pak? Setelah itu ikutilah gerakan imam, posisi gerakan imam. Misalkan ketika imam kalian saat itu kalian datang dalam posisi ruku, ya berarti kalian setelah takbiratul ihram langsung ikut ruku. Atau posisi imam saat itu sedang sujud, maka kalian langsung setelah takbiratul ihram ikut sujud. Nah, begitu caranya. Nah, anak-anak, rokaat kalian dikatakan sempurna ya dalam sholat berjamaah adalah ketika dalam rokaat tersebut kalian mampu mengikuti rukuknya imam ya. Misalkan kalian terlambat, kemudian di rokaat tersebut kalian bisa mengikuti rukuknya imam. Nah, kebetulan imam saat itu sedang rukuk, maka kalian rokaat tersebut memperoleh sempurna rokaatnya. Tapi kalau kalian datang ternyata terlambat, imam sudah dalam posisi duduk atau sujud ya, berarti rokaat tersebut rokaat tidak sempurna. Nah, nanti di akhir setelah imam salam, maka rokaat yang tidak sempurna itu harus dilengkapi. Misalkan sholat maghrib, berapa rokaat sholat maghrib? 3 rokaat. Kalian hanya dapat mengikuti rakaat terakhir secara sempurna ya toh? Maka nanti setelah imam salam, kalian tidak ikut salam, melainkan kalian berdiri lagi, kemudian menambah rakaat lagi. Berapa rakaat berarti? Kalau hanya tadi dapat 1, berarti menambah 2 rakaat sampai nanti kalian salam ya. Kerjakan secara sendiri ya toh? Setelah imam apa tadi? Imam salam, kalian tidak ikut salam, kalian berdiri lagi mengerjakan sholat 2 rakaat lagi untuk menyempurnakan jumlah rakaatnya sampai salam. Misalkan lagi ketika sholat apa? Sholat duhur, kalian terlambat. Nah, kalian hanya dapat mengikuti 2 rakaat secara sempurna, tepatnya rakaat yang ketiga dan keempat.
ya toh, karena rakaat yang ke-1, kedua tertinggal, ya toh, tidak memperoleh sempurna, maka ketika imam salam kalian berdiri lagi. Nah, berdiri lagi, setelah itu kalian mengerjakan berapa tadi? Karena sholat zuhur 4 rakaat hanya dapat 2, berarti kurang 2, kerjakan 2 rakaat lagi sampai nanti salam. Begitu caranya makmum masbuk. Paham? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana tata cara memberitahu imam yang lupa. Nah, tentunya kalian terkadang melihat ketika sholat berjamaah imam lupa. Loh, harusnya sholatnya sudah selesai, imamnya kok berdiri lagi? Nah, berarti imamnya lupa. Atau, loh, harusnya tuh sholatnya masih 1 rakaat Pak, imamnya baru dapat, misalkan sholat duhur baru dapat 3 rakaat kok, sudah mau salam Pak, gimana? Maka itu imamnya lupa. Sebagai makmum harus memberitahu. Bagaimana tata cara memberitahunya? Kalau makmum laki-laki, ya toh, cara memberitahu imam yang lupa adalah dengan mengucapkan subhanallah. Ya toh, imamnya lupa, langsung makmum laki-laki bareng-bareng dia mengucapkan subhanallah. Nanti imamnya tahu, oh iya ya, ada yang keliru. Maka imam akan mengingat dan menyempurnakan kembali sholatnya. Atau kalau makmum perempuan gimana Pak? Makmum perempuan tidak dengan mengucapkan subhanallah, tapi dengan menepuk punggung tangan ini. Punggung tangan, tahu ya punggung tangan itu sebanyak 2 kali. Nah, itu bagi makmum perempuan. Jika imamnya lupa cara memberitahunya seperti itu. Kemudian anak-anakku, kita masuk ke shaf barisan dalam sholat berjamaah. Bagaimana sebaiknya barisan yang baik dalam sholat berjamaah? Barisan yang baik dalam sholat berjamaah adalah laki-laki berada di paling depan, kemudian makmum perempuan berada di paling belakang. Pak ulangi lagi, laki-laki, makmum laki-laki berada di paling depan, kemudian makmum perempuan berada di paling belakang. Kemudian gimana Pak cara mengaturnya? Ya toh? Laki-laki dewasa, kemudian belakangnya laki-laki remaja atau anak-anak, kemudian baru perempuan dewasa, dan paling belakang perempuan anak-anak. Itu tata cara mengatur shaf sholat dalam sholat berjamaah, ya toh. Tapi misalkan Pak, ya toh, kan kami datang duluan gimana? Ya kalau yang datang duluan berarti kalian mengisi shaf yang kosong diisi, ya toh. Pak, misalkan yang paling depan, ya toh, masih kosong Pak, apakah kami anak-anak boleh mengisinya? Ya diisi terlebih dahulu. Nah, itu istilahnya kondisional, ya toh, lihat kondisi saja. Nah, kemudian jika sholat berjamaah hanya terdiri dari 2 orang, 2 orang itu 1 imam, satunya lagi berarti makmum. Bagaimana Pak caranya? Maka makmum berada di sebelah kanan imam, ya toh, dengan posisi agak ke belakang. Kalau hanya terdiri dari 2 orang, tetap imamnya lebih menjorok ke depan barisnya, kemudian makmum berada di sebelah kanannya. Kalau hanya 2 orang. Tapi kalau 3 orang gimana Pak? Satunya kan imam, ya toh, makmumnya 2 orang berarti Pak gimana? Maka di sebelah kanan dan kiri. Kalau tadi terdiri dari 3 orang. Lalu kalau banyak ya seperti tadi yang Pak sampaikan, barisan sholatnya tadi mengaturnya, ya toh. Imam tentunya berdiri paling depan, kemudian tadi laki-laki dewasa, kemudian belakangnya laki-laki remaja atau anak-anak, kemudian belakangnya baru perempuan dewasa, dan paling belakang perempuan remaja atau anak-anak. Tapi tetap ya ingatkan kondisional. Kalau datangnya terlambat ya otomatis nanti barisnya ya menyesuaikan. Itu ya anak-anakku ya. Paham ya? Nah, paham. Alhamdulillah. Anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa. Semoga keadaan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat belajar lagi secara normal, beraktivitas lagi secara
normal. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan tetap semangat untuk kalian.